Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ramadan dan teman saya bernama Rastri Indah dari kelompok 11 yang akan membahas tentang bagaimana cara kita memanfaatkan lingkungan dan alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Saya akan membahas tentang pengertian alam dan lingkungan itu tersendiri. Alam adalah tempat penyedia kehidupan yang memiliki keindahan dan sumber daya yang dapat digunakan dan dikelola oleh manusia tersebut. Alam juga merupakan bagian dari bumi, di mana bumi adalah salah satu tempat yang ada di tatanan surya ini yang diketahui dapat mendukung keberlangsungan hidup manusia. Saya juga akan membahas tentang fungsi alam. Fungsi alam pun juga sangat besar bagi manusia. Alam adalah penyedia segala kebutuhan manusia di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar menciptakan manusia saja, tapi Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan alam untuk kebutuhan hidup manusia, yaitu Allah menciptakan manusia, hewan dan tumbuhan untuk saling melengkapi di bumi ini. Jadi apabila kita tidak dapat memanfaatkan alam dan lingkungan sebaik-baiknya, mungkin bumi ini akan hancur karena ulah tangan manusia yang serakah. Contoh saat ini, dunia ini sudah dilanda dengan pemanasan global. Sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada dan berasal dari dalam bumi ini yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk keberlangsungan hidup manusia selama ada di bumi. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati dan kedua sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk yang berada di bumi ini, seperti hewan dan tanaman. Contohnya seperti sapi, ikan, ayam, jagung, padi, dan lain-lain. Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari yang bukan makhluk hidup, seperti matahari, air, udara, tanah, tambang, minyak bumi, dan lain-lain. Sumber daya alam pun dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti hewan dan tumbuhan, dan kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, tambang, gas alam, dan yang ketiga sumber daya alam yang kekal seperti sinar matahari, air, dan udara. Kerusakan sumber daya alam. Di berbagai negara dilanda kecemasan karena muncul berbagai bencana alam yang timbul akibat adanya global warming, seperti pesawat Adam Air yang hancur diterjang badai, kapal laut yang tenggelam karena diterjang ombak yang besar, dan topan yang sering merusak rumah-rumah masyarakat. Fenomena ini merupakan reaksi alam atas terjadinya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim menjadi ekstrim. Berdasarkan sebuah studi 2003-2006, tercatat setiap tahun terjadi pencairan es sebesar 100 miliar ton. Kecepatan pencairan es di kutub utara yaitu Greenland 3 kali lebih cepat ketimbang 5 tahun yang lalu. Inilah yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Jika ini terus berlangsung, maka sejumlah negara kecil di Pasifik dan Atlantik akan tenggelam, juga ribuan kota di pantai Asia, Eropa, dan Amerika. Dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat ke-56, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan diharapkan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini menunjukkan bahwa apa yang diberikan Allah kepada manusia sesuai dengan ukuran yang diberikan Allah, yang berarti harus dijaga atas dasar kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, dengan kewajiban dan tanggung jawabnya mensyukuri dan melindungi lingkungannya. Tapi terkadang manusia malah menyebabkan kerusakan di muka bumi, baik di darat maupun di laut. Kesimpulannya, sebagai manusia yang diberkati akal sehat dan khalifah di muka bumi ini, harus senantiasa menjaga kekayaan alam dengan memanfaatkannya sebaik mungkin. Di dalam Al-Quran pun sudah banyak ayat-ayat yang membicarakan anjuran untuk selalu bersyukur dan melindungi alam, serta larangan untuk merusak bumi.
Ada banyak cara menjaga kelestarian bumi, mulai dari hal-hal kecil yaitu menghemat pemakaian air, menanam tanaman di halaman rumah untuk mengurangi polusi, membuang sampah di tempatnya, dan sebagainya. Oleh karena itu, Al-Quran menekankan kepada manusia untuk selalu menjaga kelestarian alam agar keberlangsungan bumi sebagai tempat manusia hidup akan selalu terjaga dan lestari, sehingga bencana alam minim terjadi di bumi.